Sebelumnya saya mohon maaf karena harus reschedule ya, karena kemarin 1 minggu kemarin itu kuat sekali dengan persiapan dan visitasi akreditasi, sehingga sulit sekali untuk mencari waktu untuk kuliah gitu ya. Nah, kemudian kemarin komunikasi dengan bagian KPK akhirnya diberikan jadwal schedule hari ini. Alhamdulillah pas bisa. Harusnya tadi ke Mewadi Pradik, tapi saya bikin karena nanti sulit lagi nyari waktu kuliahnya ya. Di siang hari ini kita akan mendiskusikan terkait aplikasi klinis dari imunofarmakologi. Jadi ini sebenarnya lanjutan dari yang kemarin belum berapa ya. Kita pernah juga membahas tentang imunofarmakologi kan ya. Nah itu kan yang prinsip-prinsipnya, kemudian ini nanti prinsipnya juga diulang ditambah dengan aplikasi klinisnya gitu. Ya, ini overview-nya ya. Review konsep dasar imunofarmakologi sebentar saja, kemudian nanti aplikasi klinis imunofarmakologi baik yang imunomodulator maupun imunoterapi kanker. Gitu. Nah, ini yang kemarin ya, mungkin kita ulang lagi biar nanti lebih ingat lagi gitu ya. Jadi intinya di sini ada prinsip dari sistem imun itu membedakan sel sama non sel gitu ya. Kalau dia terhadap sel antigen maka nanti akan timbulnya adalah imunotoleran. Sedangkan kalau terhadap non sel antigen dia menimbulkan respon imun ya. Nah respon imun ini non sel antigen itu dia macam-macam. Ada yang organisme infeksius ya, dia bisa virus, bakteri, parasit gitu ya. Kemudian bisa sel tumor, kemudian juga ada organ transplant dan juga sel endogen yang dikenali sebagai benda asing, yaitu pada kondisi autoimun disease gitu ya. Nah kemudian terhadap non sel ini, non sel antigen ini maka akan timbul respon imun innate dan adaptif gitu ya. Kalau yang innate dia bersifat general, jadi bersifat umum terhadap semua antigen yang masuk, itu dia akan timbul respon imun innate gitu ya. Yang pertama respon imun innate itu ada yang barrier, fixed barrier, itu ada epidermis kulit, kemudian ada mukosa baik itu di lambung, di respiratori gitu ya, kemudian ada lisosim, kemudian di bawahnya itu ada yang bersifat seluler, yaitu diperantarai oleh polimorfonuklear, kemudian diperantarai oleh makrofag dan juga sel dendritik, dan juga di situ ada yang innate immunity yang bersifat humoral, yaitu komplement gitu ya. Nah kalau ini sudah cukup berarti nanti dia tidak akan lanjut ke sini. Tapi kalau di sini belum mencukupi maka akan melalui sel makrofag dan sel dendritik itu akan memicu respon imun yang adaptif, yaitu seluler maupun humoral. Kalau seluler dia sel T, humoral nanti dia juga sel P yang akan menghasilkan antibody gitu ya. Kalau yang respon imun adaptif dia bersifat sangat spesifik terhadap antigen yang masuk. Nah kemudian juga diingat lagi proses aktivasi dari sel T. Ya ini cepat saja, kemarin ada 3 sinyal ya. Yang pertama adalah sinyal aktivasi pada saat ada antigen masuk, kemudian akan dipresentasikan oleh sel dendritik ya. Ini kan sel dendritik kepada dipecah-pecah gitu ya karena peptid, kemudian dia berikatan dengan MHC, diekspresikan di permukaannya, kemudian akan dikenali oleh sel T reseptor. Jadi sel T itu memunculkan sinyal yang pertama untuk sinyal aktivasi. Setelah itu nanti lanjut ke sinyal yang kedua, yaitu sinyal push stimulatori ya. Dimana di sini molekul B7 dari APC akan berikatan dengan CD28. Di sini sinyal push stimulatori itu menyebabkan sel T yang telah teraktivasi tadi dia akan survive. Ya. Nah, terus kemudian lanjut ke sinyal yang ketiga, ya, yaitu sinyal diferensiasi, gitu ya. Nah, sinyal diferensiasi ini nanti akan di sel T dan APC itu akan memicu nanti akan menghasilkan sitokin yang mengarahkan diferensiasi dari sel T itu nanti ke arah sel T akan ke arah sel T helper 1 atau ke arah sel T helper 2 gitu ya. Nah ini tergantung sitokin yang dihasilkan oleh APC. Nah inilah adalah proses-proses aktivasi dari sel T. Nah kemudian
kalau sel T itu juga sudah mulai teraktivasi, dia akan menghasilkan interleukin 2 ya kemarin itu. Kemudian interleukin 2 itu akan berikatan dengan reseptor interleukin 2 di permukaannya sehingga akan terjadi proliferasi sel T. Nah, itu adalah komponen-komponen yang tadi ya yang diperlukan untuk aktivasi sel T, dan ini nanti digunakan untuk pengembangan dari imunofarmakologi gitu ya. Nah, tadi yang di sinyal 3 nanti kan tergantung dari antigen yang masuk tadi ya. Kalau antigen T sel biasanya virus gitu ya, dia akan menyebabkan sel APC itu merilis interleukin 2 dan interferon sehingga akan menyebabkan sel T ini berdiferensiasi ke arah sel T helper tipe 1 gitu ya, sehingga akan mengaktifkan respon imun yang seluler. Sedangkan kalau yang antibodinya itu antigennya itu ekstrak sel itu akan menyebabkan APC itu mengeluarkan sitokin interleukin 4 ya, akan menginduksi sel T ini berdiferensiasi ke arah T helper 2 gitu ya, sehingga akan memicu sel B menjadi sel plasma menghasilkan antibodi sehingga respon imun humoral yang aktif di sini gitu ya. Ini tadi adalah proses aktivasi dari sel T. Nanti banyak molekul-molekul ingat lagi yang kemarin digunakan sebagai pengembangan imunofarmakologi ya, seperti yang interleukin 2 tadi ya, kemudian TCR ini ya, dia ditutupi oleh antibodi anti CD3 misalnya gitu ya. Kemudian ada CTLA4 karena di sini nanti kalau sudah proliferasinya dirasa cukup, maka sel sel T ini akan mengekspresikan CTLA4. Dan itu juga molekul-molekul yang digunakan sebagai pengembangan dari imunofarmakologi. Nah, ini yang kemarin ya, imunofarmakologi itu intinya di gangguan dari sistem imun itu ada yang kalau dia berlebihan itu menyebabkan hipersensitivitas tipe 1 sampai 4. Kalau dia kurang, dia akan menyebabkan imunodefisiensi. Kalau dia salah, dia akan menyebabkan autoimun gitu ya. Kemudian juga ada yang cancer gitu ya. Itu juga ternyata patogenesisnya terkait dengan sel-sel imun. Nah, kemudian ini semua bisa ditarget dengan menggunakan imunofarmakologi. Nah, kalau dia hipersensitivitas sama autoimun, maka dia harus direpresi dulu respon imunnya dengan menggunakan imunosupresor. Sedangkan kalau yang kurang pada kondisi imunodefisiensi itu diberikan imunostimulator. Kemudian imunostimulator ini juga termasuk golongan juga yang imunoterapi cancer. Itu sudah banyak antibodi monoklonal yang digunakan untuk terapi cancer tertentu gitu ya. Nah, ini imunofarmakologi sudah nggak perlu disampaikan lagi. Nah, ini yang imunosupresor ya. Imunosupresor ini kan berperan untuk menekan respon imun ya. Dia digunakan untuk mengontrol respon imun yang patologis pada kondisi hipersensitivitas maupun autoimun. Ada yang konvensional sama targeted terapi. Nah, ini ya. Jadi obat imunosupresif itu digunakan untuk menekan imun. Biasanya aplikasinya itu penting untuk mencegah terjadinya penolakan organ transplant. Ya, itu dia digunakan biasanya sebagai profilaksis gitu ya. Kemudian juga digunakan untuk penyakit-penyakit autoimun, kemudian alergi gitu ya. Nah, itu dengan menggunakan obat ini. Nah, kok rusak ya di sini? Ya, ini kemarin yang jadi rusak ini ya. Jadi imunosupresor itu ada yang konvensional sama ada yang targeted terapi ya. Kalau ingat lagi, kalau yang konvensional itu dia ada inhibitor ekspresi gen liposit, kemudian inhibitor jalur sinyal liposit atau inhibitor dari interleukin 2 yang oleh sel T yang teraktivasi, kemudian ada yang tergolong agen sitotoksit gitu ya. Nah, kalau yang inhibitor ekspresi gen liposit kemarin obatnya apa? Kortikosteroid gitu ya. Kalau yang inhibitor jalur sinyal liposit ada inhibitor calcineurin sama inhibitor mTOR gitu ya. Nah, kalau yang inhibitor calcineurin itu silfosforin, kalau inhibitor mTOR itu ya tacrolimus sama sirolimus ini. Kemudian kalau yang agen sitotoksik di sini inhibitor proliferasi sel T. Jadi dia toksik langsung menyerang sel T. Ini ada azathioprin sama microfenolol mofetil ya. Nah, kemudian kalau yang
dia target terapi itu mentarget di mana permukaan sel sama di sirkulasi. Mari sudah ya. Nanti langsung ke aplikasinya aja. Nah ini obat-obat yang imunosupresan ya. Ada kortikosteroid, ada penghambat jalur sinyal sel T gitu ya, ada sitotoksik, kemudian ada yang tadi bersifat antibodi. Kalau yang di sini dia konvensional, kalau yang ini dia targeted terapi ya. Ini kemarin juga sudah, intinya dia di sini bagaimana dia itu bisa untuk menghambat sel T ya. Jadi ini digunakan untuk sel T kalau proliferasi berlebihan ya, kita pinginnya sel T itu ditekan, misalnya pada kondisi untuk mencegah terjadinya penolakan transplant tadi, atau pada kondisi autoimmune disease gitu ya, itu kan harus ditekan. Nah ini mekanisme kerjanya ya. Jadi kalau yang normal tadi antigen kan sinyal 1 tadi dia ketemu dengan sel T reseptor tadi ya. Nah setelah itu dia akan menyebabkan inflak dari kalsium. Kalsium dia akan berikatan dengan siklosporin ya. Kemudian dia akan mengaktifkan dari kalsinuerin di sini. Nah kompleks ini akan mengaktifkan kalsinuerin. Setelah kalsinuerin aktif, dia akan menyebabkan defosforilasi dari NMAT. Kemudian dia akan masuk ke promotor di sini. Dia akan menyebabkan menginduksi proliferasi dari interleukin 2. Interleukin 2 akan berikatan dengan reseptor interleukin 2 bersifat autokrin ya. Kemudian dia akan menginduksi siklus sel di sini, menginduksi mTOR, menginduksi siklus sel sehingga terjadi proliferasi sel T yang berlebihan. Nah, kemudian kalau kita bisa ingin menekan proliferasi sel T yang berlebihan itu bisa menggunakan yang di sini tadi ya, inhibitor kalsinuerin tadi. Ya, obatnya siklosporin sama tacrolimus. Itu berbedanya tergantung di mananya imunofilin yang diikat. Gitu ya. Kalau yang siklosporin itu mengikat siklofilin, kalau tacrolimus mengikat FK binding protein gitu ya. Nah, kemudian dia juga bisa ini dengan diberikan kortikosteroid. Kortikosteroid dia merupakan inhibitor ekspresi gen-gen di limfosit gitu ya. Kemudian juga bisa diberi inhibitor mTOR di sini yaitu sirolimus. Kemudian juga bisa menggunakan yang langsung toksik kepada sel T tadi ya, yaitu yang microfenolate inhibitor sama azathioprine karena dia menghambat bahan-bahan yang digunakan untuk proliferasi sel T. Ya. Nah ini adalah beberapa obat-obatan imunosupresan yang sering digunakan ya. Yang pertama adalah tadi inhibitor kalsinuerin tadi ya, obatnya adalah siklosporin dan tacrolimus. Kemudian inhibitor mTOR, sirolimus, everolimus gitu ya. Kemudian ada antiproliferatif tadi ya, yang memang langsung sitotoksik terhadap sel T tadi, azathioprine, methotrexate ya. Kemudian siklofosfamid ini kan aggravating agent ya, microfenolate mofetil. Kemudian ada kortikosteroid, obatnya yang prednison, methylprednisolone gitu ya. Nah kemudian juga ada agen-agen biologi itu yang antibodi monoklonal biasanya. Nah itu ya, ini misalnya ada antibodi monoklonal, ada poliklonal. Kalau yang antibodi poliklonal itu yang anti-G itu ya, anti-thymosin antibodi, karena yang diserang adalah beberapa cluster of differentiation ya kemarin itu. Kemudian yang D immunoglobulin itu dia bersifat poliklonal antibodi. Yang lainnya ini monoklonal seperti antibodi anti CD3 itu untuk antibodi anti CD3 dia targetnya siapa? Ayo, kan ini hanya ulang ya, reseptor sel T ya kan, sel T itu kan dia CD3 ya. Nah makanya bisa juga dengan pemberian antibodi anti CD3. Kemudian bisa juga dengan antagonis dari reseptor interleukin 2 ya, jadi interleukin 2 nya ditutupi itu obatnya ya. Kemudian juga bisa antagonis interleukin 1 sama inhibitor TNF alpha. Kalau inhibitor TNF alpha ini dia bersifat apa? Targetnya antigen di mana? Di sirkulasi ya. Kalau yang reseptor ini kan dia di permukaan sel. Kalau
kortikosteroid ya. Dia kortikosteroid tadi perannya adalah, jadi kortikosteroid itu dia intinya awalnya stabil di dalam sitoplasma berikatan dengan histoprotein gitu ya. Nah begitu dia lepas ya dari histoprotein, dia akan bisa masuk ke promotor ya. Kemudian dia di situ akan menekan ekspresi gen limfosit yang dia anti-inflamasi, proinflamasi itu ditekan, sedangkan yang anti-inflamasi dia ditingkatkan, sehingga dia merupakan anti-inflamasi yang poten gitu ya. Itu adalah kortikosteroid. Nah ini ada mekanisme kerjanya, nanti bisa dibaca sendiri. Nah ini ya, kemudian kortikosteroid itu dia biasa digunakan untuk apa? Hipersensitivitas seperti alergi, misalnya rinitis alergi, urtikaria gitu ya. Kemudian juga bisa untuk hipersensitivitas tipe 1 yang asma, itu juga bisa. Kemudian dia juga bisa untuk autoimmune disease, SLE, IBD gitu ya. Itu juga bisa, Crohn's disease itu bisa. Cuman memang dosisnya yang berbeda-beda. Jadi akan berbeda dosis misalnya kortikosteroid untuk apa ya? Misalnya untuk alergi rinitis sama untuk yang Crohn's disease ataupun untuk SLE gitu, dia dosisnya akan berbeda. Tapi sebenarnya itu dia bisa digunakan untuk macam-macam itu ya. Nah, kemudian ini efek-efeknya bisa dibaca sendiri. Intinya dia menekan gen-gen yang proinflamasi sama memicu gen-gen yang anti-inflamasi ya. Ini bisa dibaca sendiri. Sama adhesion molekulnya dia juga ditekan, sehingga dia akan mengurangi recruitment dari sel-sel imun lain untuk datang ke site of inflammation gitu ya. Nah, tapi dia punya berbagai efek samping ya. Nah, ini mungkin bisa diingat efek samping dari kortikosteroid ya. Ini sering sekali nanti ketemu dengan pasien itu tiba-tiba datang face gitu ya, karena dia sering memakan obat-obatan yang mengandung kortikosteroid gitu. Atau dia datang dengan penipisan kulit gitu ya, vegetasinya kelihatan, itu juga bisa karena menggunakan krim yang mengandung kortikosteroid misalnya. Jadi itu ada efek samping dari kortikosteroid. Jadi memang tidak boleh asal penggunaan dari kortikosteroid ya. Nah ini juga efek samping lain dari kortikosteroid, dia bisa memicu osteoporosis, kemudian dia bisa memicu gastritis ya. Gastritis itu juga bisa dipicu oleh ini kortikosteroid gitu ya. Nah itu macam-macam, itu bisa dibaca sendiri. Nah kemudian ini adalah aplikasi kenapa kortikosteroid itu bisa untuk asma ya. Jadi kita harus ingat lagi patogenesis dari asma ya. Jadi asma itu terapinya itu ada yang terapi simptomatik sama terapi kausatif. Yang harus diingat itu. Jadi kadang karena kita itu tidak paham patogenesis dari asma, yang diberikan obatnya itu hanya yang terapi simptomatiknya saja. Jadi nanti habis minum obat dia lega, tapi habis itu dia kambuh lagi. Nanti minum obat lagi lega, kambuh lagi begitu. Karena apa? Karena kita tidak mengobati untuk yang kausatifnya, gitu ya. Jadi asma itu kan pertama kali ada antigen datang, kemudian nanti setelah antigen datang, dia ditangkap oleh APC, kemudian dipresentasikan kepada sel T, gitu ya. Nah setelah dipresentasikan kepada sel T, nanti sel T itu akan berkembang menghasilkan sitokin ya, sitokin termasuk interleukin 4, interleukin 13, dia akan mengaktifkan sel B menjadi sel plasma, gitu ya. Dia akan menghasilkan akan mengaktifkan sel B menghasilkan imunoglobulin E ya. Kemudian imunoglobulin ini akan berikatan di permukaan dari mast sel, yaitu yang exposure yang pertama, gitu ya. Nah kemudian setelah itu nanti akan ada exposure terhadap antigen yang sama, maka itu dia akan langsung antigen tersebut langsung berikatan pada imunoglobulin E yang ada di permukaan sel mast, kemudian akan memicu degradasi dari degranulasi dari sel mast. Kemudian dia akan keluar mediator proinflamasi ini ya, seperti sitokin, kemudian ada
leukotrien, kemudian ada prostaglandin, ada histamin, macam-macam ya. Ya inilah yang memicu gejala-gejala itu, memicu hiperreaktivitas bronkus, memicu sekresi mukus berlebihan gitu ya. Nah sehingga muncul gejala pada asma, dia sesak nafas, kemudian dia berdahak gitu ya. Nah itu karena adanya ini tadi ya, mediator inflamasi tadi, sehingga kalau kita hanya mengobatinya itu yang simptomatiknya saja gitu ya, berarti nanti dia akan kambuh-kambuh lagi. Makanya dia juga harus diobati ini patogenesisnya dengan pemberian apa? Kortikosteroid gitu kan ya. Tadi kan dia gejala-gejala ini muncul kan karena rilis daripada sitokin dan mediator inflamasi tadi ya. Nah sitokin sama mediator inflamasi tadi yang menghasilkan siapa? Gen-gen yang ada di leukosit tadi kan. Nah makanya itu harus ditekan ekspresinya dengan pemberian kortikosteroid gitu ya. Itu adalah aplikasi dari imunosupresan yang golongan ya, kortikosteroid pada asma. Nah ini ada yang inhalasi, ada yang sistemik gitu ya. Nah itu bisa dibaca sendiri. Nah ini adalah contoh jurnal yang menunjukkan adanya aplikasi klinis kortikosteroid inhalasi untuk asma maupun PPOK gitu ya. Baca sendiri. Nah ini kenapa kok dia bisa untuk asma sama PPOK? Mekanisme kerjanya dengan menghambat ini ya. Betul. Jadi memang menghambat mediator inflamasi dan juga menghambat sitokin inflamasi gitu ya. Nah, jadi dia meningkatkan transkripsi dari ini anti-inflamatori ini ya, interleukin 10, interleukin 12 itu dia ditingkatkan transkripsinya. Di sisi lain yang dia proinflamatori itu ditekan transkripsinya seperti interleukin 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. TNF-alpha itu ditekan dengan pemberian kortikosteroid. Nah, kemudian dia juga menekan kemokin gitu ya. Kemudian dia menekan enzim-enzim yang pro-inflammatory seperti COX-2 gitu ya. Nah, fosfolipase A itu ditekan dengan pemberian kortikosteroid. Ya, nanti bisa baca sendiri. Addition molekul ICM itu juga ditekan dengan pemberian kortikosteroid. Nah ini tadi ya, jadi kortikosteroid itu tadi dia bisa, kenapa dia bisa untuk salah satunya untuk asma tadi karena dia punya efek baik itu untuk menekan sitokin proinflamasi, meningkatkan sitokin yang antiinflamasi, kemudian dia menekan apa tadi addition molekul tadi ya, macam-macam. Nah sehingga nanti dia punya efek untuk ini ya, untuk menurunkan sitokin, kemudian akan memperlebar dari memperlebar dari bronkus gitu ya. Untuk poros bronkus dia akan relaksasi, kemudian sekresi mukus juga akan menurun gitu. Nah, itu ya, ini adalah beberapa dari kortikosteroid. Nah itu tadi untuk yang aplikasi klinis kortikosteroid untuk asma. Kalau ini kortikosteroid untuk SLE ya, untuk sistemik lupus erythematosus. Dia merupakan salah satu penyakit autoimun disease yang banyak menyerang wanita ya, terutama pada masa reproduktif. Pada usia-usia reproduktif itu banyak kasus menderita SLE. Nah SLE ini dia kadang itu memang macam-macam gejalanya gitu ya. Ada yang terjadi malares di sini, ada yang gejalanya terjadi glomerulonephritis gitu ya. Jadi memang macam-macam. Ternyata setelah dicek lebih jauh ternyata dia SLE gitu ya. Nah kemudian dosis SLE, dosis untuk kortikosteroid untuk SLE itu macam-macam ya, tergantung dia pada saat kondisi apa. Pada saat kondisinya ini klinisnya itu sedang terkontrol, atau pada saat dia terjadi eksaserbasi, itu nanti dosisnya akan berbeda ya. Nah itu tadi ya contoh aplikasi klinis kortikosteroid. Saya hanya ambilkan 2 penyakit, tapi sebenarnya dia bisa untuk banyak sekali ya, nanti bisa dibaca sendiri. Nah kemudian ini yang aplikasi klinis dari inhibitor jalur sinyal limfosit. Nah inhibitor jalur sinyal limfosit tadi ada
inhibitor apa? Calcineurin sama inhibitor mTOR. Intinya dia yang menghambat proliferasi dari limfosit tadi ya. Obatnya sudah. Nah ini tadi sudah ya, nggak perlu diulang lagi. Nggak usah. Jadi ini obat-obatnya ya. Mungkin juga ini cepat saja. Nanti saya banyaknya yang untuk imunoterapi kanker aja yang baru. Kalau ini kan kemarin udah. Ini mungkin nanti dibaca sendiri aja ya. Siklosporin ya, dia untuk penolakan organ lama dicepatkan aja. Ini udah ya, dicepatkan aja. Ini inhibitor mTOR juga dicepatkan aja. Ini sudah, ini juga sudah. Itu tadi udah kan kemarin kan udah ya, jadi cepat aja. Ini aplikasi klinis dari agen sitotoksik ya. Sama sitotoksik itu ada yang apa namanya siklofosfamid dia sebagai apa? Alkylating agent ya, kalau kemarin ingat saat kemoterapi leukemia. Kemudian ada miclophenolate, ada metotrexat. Mekanisme kerjanya apa metotrexat? Menghambat PHFR ya, sehingga menghambat untuk proses sintesis DNA itu ya dari sel-selnya. Nah ini azathioprine, nanti dibaca sendiri ya, ini juga sudah. Intinya ini yang biasa digunakan untuk autoimun maupun juga untuk penolakan apa namanya pencegahan penolakan dari organ transplant. Ya, bisa dibaca sendiri juga udah. Saya cepat aja kalau yang mudah ya. Ini juga udah. Nah tadi kan kita yang di sini ya. Nah kemudian kita akan yang di targeted terapi gitu ya. Nah ini golongan yang targeted terapi nanti akan banyak contoh-contoh yang untuk aplikasi klinis yang untuk cancer. Nah tadi ada yang bersifat poliklonal sama ada yang bersifat monoklonal ya. Kalau yang poliklonal itu dia karena poliklonal karena dia mentarget beberapa cluster of differentiation secara bersamaan tadi ya, yang ada di permukaan sel T tadi, sehingga dia akan menyerang sel T secara langsung tadi ya, dia untuk profilaksis organ transplant. Nah kemudian tadi antibodi anti CD3 tadi. CD3 merupakan komponen reseptor sel T. Jika kita ingin proliferasi sel T itu ditekan, salah satunya dengan cara menutup reseptor sel T, sehingga akan mengganggu proses apa? Pengenalan antigen oleh reseptor sel T, ya kan? Nah, sehingga nanti dia tidak kenal oleh kepada antigennya, sehingga dia tidak akan berproliferasi, gitu ya. Nah, ini adalah contoh aplikasi klinis dari antibodi anti CD3 ya. Ini digunakan untuk diabetes mellitus tipe 1. Jadi diabetes mellitus tipe 1 itu kan dasar patogenesisnya itu kan sebenarnya juga autoimun ya. Jadi di situ akan terjadi autoimun sehingga sel B itu akan mendestruksi dirinya sendiri gitu ya, sehingga insulin yang dihasilkan itu sangat minimal gitu. Maka terjadi DM tipe 1 gitu ya, autoimun. Makanya ini diberikan dengan antibodi anti CD3 itu. Biar apa? Biar sel T-nya itu dia lebih tertekan aktivitasnya, sehingga respon untuk menyerang daripada sel B pankreasnya itu lebih ditekan, lebih rendah gitu, sehingga akan mengurangi perjalanan penyakit dari DM tipe 1 ya. Kalau DM tipe 2 dia bisa nggak diberikan antibodi anti CD3? Bisa, karena dasar patogenesisnya beda. Kalau DM tipe 2 dasar patogenesisnya karena resistensi insulin. Jadi di situ dia insulinnya tetap banyak, tapi reseptornya itu tidak peka terhadap insulin, dan jalur-jalur sinyal di bawahnya juga menjadi blokade gitu ya, sehingga akan terjadi gangguan titik glukosa karena translokasi GLUT4 juga terganggu. Nah itu patogenesis dari DM tipe 2, berbeda dengan yang DM tipe 1 ya. Kemudian contoh lain lagi yaitu antibodi CD25. CD25 itu merupakan komponen reseptor interleukin 2 ya. Tadi diingat untuk proliferasi dari sel T tadi, dia akan menghasilkan interleukin 2 yang akan berikatan dengan reseptor interleukin 2 yang ada di permukaannya, bersifat autokrin tadi ya. Sehingga kalau ingin menekan proliferasi daripada interleukin 2 itu bisa dengan memberikan
antibodi anti CD25 gitu ya. Nah itu untuk produk apa namanya indikasinya bisa dibaca sendiri. Nah ini adalah contoh jurnalnya ya, aplikasi anti CD25 ini untuk multiple sclerosis. Multiple sclerosis dia kan juga autoimun juga ya. Nah itu bisa dengan pemberian antibodi CD25, antibodi anti CD25. Ini bisa dibaca sendiri jurnalnya ya. Nah kemudian itu yang contoh yang di antigen di permukaan, kemudian yang di sirkulasi kemarin ada TNF alpha ya, anti TNF alpha, karena TNF alpha itu diketahui dia terkait dengan patogenesis berbagai penyakit, salah satunya adalah rheumatoid arthritis. Makanya dia bisa dengan pemberian antibodi anti TNF alpha. Ini adalah contoh jurnalnya ya. Aplikasi dari antibodi anti TNF alpha untuk rheumatoid arthritis. Gitu. Kemudian ada RHD immunoglobulin kemarin sudah. Ini untuk mencegah apa? Inkompatibilitas resus. Ya, dia bersifat profilaksis, gitu ya. Jadi ini memang diberikannya pada setelah bayi itu lahir, ya. Jadi bukan pada kehamilan yang pertama ya. Jadi setelah bayi itu lahir, bayi yang pertama lahir sudah diketahui bahwa bapaknya RH positif, ibunya RH negatif, ya. Kemudian janinnya dia RH positif, maka sebelum 72 jam dia harus segera diberikan ini. Fungsinya untuk apa? Untuk mengeliminasi, menghilangkan antibodi RH yang sudah terbentuk di tubuh ibu, gitu ya. Biar clear, darahnya ibu itu clear lagi dari itu tadi ya. Nah nanti biar kalau dia hamil lagi itu nanti tidak ada antibodi RH yang siap untuk menyerang antigen RH dari janin, gitu ya. Nah ini ya sudah dibaca sendiri ya. Nah ini sudah cukup paham ya. Nah kemudian yang imunostimulator, ini banyak yang mau imunostimulator itu dia adalah untuk meningkatkan sistem imun ya, yang sering digunakan, yang banyak penggunaannya itu sekarang adalah yang untuk imunoterapi kanker gitu ya. Karena kanker itu kita butuh sistem imun kita bekerja lebih kuat untuk menyerang sel kanker, maka harus kita berikan stimulus ya, dibantu dengan stimulator ya gitu. Jadi imunostimulator itu adalah obat-obat yang digunakan untuk menstimulasi respon imun ya. Nah ini biasanya digunakan untuk penyakit infeksius, kemudian untuk tumor gitu ya, untuk imunodefisiensi gitu. Nah vaksin-vaksin itu dia juga termasuk imunostimulator gitu ya. Nah jadi intinya gini, kadang kalau kita tubuh itu untuk menghadapi suatu serangan tertentu ya, misalnya serangan antigen, ya, bakteri, virus ataupun juga tumor gitu, maka tubuh itu butuh respon imun itu untuk bekerja lebih gitu kan ya. Nah makanya dia dibantu dengan pemberian imunostimulator itu. Nah kemudian itu bisa dibantu dengan apa? Dengan agen biologis biasanya, terutama ya dengan bakteri-bakteri yang dilemahkan itu pada vaksin gitu ya. Karena apa? Karena bakteri yang dilemahkan itu kan dia punya PAMS ya, pattern associated apa namanya, pathogen associated molecular pattern ya. Jadi itu yang akan dikenali oleh reseptor sel T untuk menimbulkan respon imun kan gitu. Sehingga itulah yang dimanfaatkan tadi. Biasanya untuk yang vaksin-vaksin itu dia menggunakan bakteri yang dilemahkan gitu. Nah itu juga bisa digunakan untuk kanker juga ternyata gitu ya. Nah ini ya, jadi obat-obat imunomodulator yang berasal dari agen biologis ya, terutama yang mikrobial, tadi dasar pemikirannya karena mikrobial itu dia memiliki PAMS ya, PAMS, pathogen associated molecular pattern ini, dia akan mampu untuk menginduksi respon imun gitu ya, dan akan menginduksi respon imun yang adaptif gitu.
Nah ini sebagai dasar pemberian vaksin. Misalnya apa? BCG itu ya. BCG itu kan bakteri ya. Nah dia kan punya pans bakteri itu. Nah dia bisa memicu untuk respon imun gitu ya. Makanya dia juga diaplikasikan untuk bladder cancer. Jadi terus dia disuntikkan di bladernya, dia bisa menginduksi respon imun di sekitar situ sehingga akan menyerang sel cancer di bladder itu gitu ya. Nah kemudian juga imunoterapi ini ada yang basisnya adalah sitokin based terapi gitu ya. Nah karena sitokin tadi kita tahu bahwa dia itu beberapa tadi diperlukan ya untuk sebagai memicu proses pertahanan tubuh tadi ya. Misalnya ini interleukin 2 tadi kan dia punya efek untuk meningkatkan proliferasi sel T tadi ya. Nah ini digunakan untuk misalnya kanker melanoma gitu ya, ataupun untuk kanker ginjal yang metastasis itu telah diberikan interleukin 2. Interferon gamma juga, karena interferon gamma itu diketahui dia mengaktifkan stimulasi sistem imun innate dan adaptif gitu ya. Dia mengaktifkan komplement juga, dia mengaktifkan NK sel juga gitu ya. Nah untuk memicu respon imun yang seluler gitu. Nah itu adalah ya interferon gamma, sehingga dia juga digunakan untuk ini ya, misalnya untuk hepatitis C, untuk sarkoma Kaposi gitu ya, erythema leukemia, multiple sklerosis gitu. Tapi karena ini tadi memicu respon imun, kadang dia itu respon imunnya itu dipicu berlebihan sehingga dia bisa menimbulkan efek samping yang banyak juga ya. Ini beberapa efek sampingnya ya. Efek sampingnya beberapa ini. Jadi kalau pasien yang mendapatkan pengobatan ini biasanya dia harus dirawat inap. Ya, efek sampingnya tadi bisa dimonitoring gitu ya. Nah, itu tadi yang imunoterapi. Kita masuk ke yang imunoterapi cancer. Ini beberapa ya imunoterapi cancer, kemarin juga sudah. Jadi ini ada yang basisnya itu adalah yang tadi dengan bahan biologis tadi ya. Nah itu yang dengan vaksin ini, baik vaksin sel dendritik ataupun vaksin BCG. Ada yang basisnya adalah yang sitokin tadi ya. Nah, itu juga ada ini yang basisnya sitokin tadi ya, interleukin 2, interferon alpha gitu ya. Artinya kemudian ada yang monoklonal antibody tadi. Ini mungkin bisa dibaca sendiri mudah. Nah ini vaksin sel dendritik, karena dasar pemikirannya sel dendritik itu dia merupakan apa? APC yang poten gitu ya, sehingga kalau untuk menyerang kanker tertentu kita butuh APC itu bekerja lebih masif, sehingga kadang perlu dibantu dari luar gitu ya. Nah ini digunakan untuk CA prostat, dia bersifat autolog. Nah ini ya, ini adalah contoh jurnal yang membahas tentang karakterisasi daripada sel dendritik dan perannya sebagai imunoterapi pada pasien-pasien glioblastoma. Jadi untuk kanker otak, gitu ya. Itu juga sudah mulai diteliti kemungkinan untuk penggunaan dari vaksin sel dendritik ini. Nah kemudian ini tadi ya antibodi anti CD52. CD52 itu merupakan ada di permukaan sel limfosit ya. Nah limfosit yang mengalami keganasan ya, dia kan pada saat tahap yang matur, berarti dia yang CLL gitu ya. Dia bisa diberikan antibodi anti CD52. Nah ini kalau yang antibodi anti HER2 kemarin pada kanker payudara tipe yang HER2 positif. Makanya harus dipastikan kalau kanker payudara tapi dia tipe triple negatif, dia nggak bisa diberikan ini. Triple negatif itu apa maksudnya? Kanker payudara itu kan jenisnya banyak. Ada yang kanker payudara IR positif, PR positif, PR itu estrogen reseptor, PR progesterone reseptor. Ada yang HER2 positif, ada yang triple negatif. Triple negatif itu dia nggak mengekspresikan ketiganya itu, sehingga dia dasar patogenesisnya belum jelas. Itu lebih susah terapinya gitu. Karena kalau yang HER2 itu sudah tahu, oh dia kanker payudara HER2 positif,
positif, onkogennya adalah HER2. Nah, sehingga sudah dikembangkan obat antibodi anti HER2 gitu ya. Begitu juga dengan yang estrogen progesteron dan positif estrogen reseptor dan progesteron reseptor. Gitu. Tapi kalau yang triple negatif itu belum diketahui, sehingga pengobatannya masih berbasis kemoterapi. Nah, itu nanti efek sampingnya kan besar lagi gitu ya. Makanya inilah yang disebut sebagai konsep individualisasi terapi. Jika sudah diketahui, oh ini pasien kanker payudara gitu ya, makanya harus dipastikan dulu ini kanker payudara yang mana. Maka harus dilakukan biasanya biopsi jarum halus ya, FNAB, kemudian dilihat secara patologi anatomi ya itu seperti apa dari karakter daripada selnya itu, ekspresinya bagaimana gitu ya. Nah, itu nanti yang akan digunakan oleh dokter untuk memberikan terapi. Gold standarnya itu adalah hasil pemeriksaan patologi anatomi itu. Ya, jadi dokter patologi anatomi itu meskipun kayaknya nggak ketemu sama pasien, kerjanya hanya di lab, itu dia akan ikut menentukan keberhasilan terapinya itu. Ya, karena itu gold standar. Kalau nanti dokter PA-nya itu membacanya itu salah, ya, misalnya ini harusnya harusnya dia estrogen dan progesteron harusnya dia triple negatif, tapi dia membacanya sebagai HER2 positif gitu. Kan nanti terus dokter akan memberikan obat ini trastuzumab, tapi kok nggak sembuh gitu kan kasihan pasiennya, udah mahal nggak sembuh gitu ya, gitu ya. Memang jadi masing-masing itu punya peran masing-masing. Dokter radiologi juga begitu, dia juga menjadi gold standar untuk beberapa penentuan staging gitu ya misalnya. Nah, kalau nanti salah bacanya gitu, nanti bisa menyebabkan dokter lain yang akan memberikan terapi itu juga akan salah karena tadi pedomannya salah gitu. Jadi memang harus perlu jadi nggak sekedar baca, nggak sekedar itu, makanya tetap harus memahami dari anatomi dan juga memahami dari perjalanan penyakit dari pasien tersebut gitu. Makanya kenapa kok dokter-dokter yang spesialis walaupun dia patologi anatomi, radiologi, dia juga akan membaca perjalanan klinis dari pasiennya itu, nggak sekedar nggak mau tahu terus hanya sekedar membaca hasil ronsennya, membaca itu tanpa tahu klinisnya pasien itu nanti bisa berbeda hasilnya gitu ya. Nah, ini tadi udah, ini adalah contoh jurnal yang membahas tentang imunoterapi kanker kolon ya, dan juga kanker head and neck cancer itu dengan menggunakan antibodi anti HER1. Kalau kanker payudara tadi antibodi anti HER2, kalau ini antibodi anti HER1. Jadi memang harus dipastikan dulu onkogen yang menyebabkan penyakit kanker itu apa. Biasanya gitu. Kalau sudah diketahui, biasanya terus akan dikembangkan antibodi monoklonal yang menyerang onkogen itu. Gitu ya. Nah, kemudian ini ya yang mekanisme kerjanya, intinya tadi kalau dia mengekspresikan HER1 berlebihan, maka dia akan lebih sensitif terhadap growth factor ya. Sehingga kalau pada orang normal misalnya ada growth factor 10, dia biasa proliferasinya. Tapi pada yang orang dia mengekspresikan berlebihan dari HER1 ini, dia ada growth factor 10, dia proliferasinya bisa jadi berlebih sehingga memicu terjadinya kanker. Nah, maka itu diberi antibodi anti HER1 juga, itu ditutupi ya HER1-nya itu, sehingga nanti dia proliferasi di bawahnya tidak terjadi gitu ya. Nah, kemudian juga ini antibodi anti VEGF itu untuk kanker kolon ya, karena dia memicu neovaskularisasi. Nah, ini adalah jurnalnya ya, aplikasi dari anti VEGF untuk kanker kolorektal. Itu juga sudah banyak diaplikasikan di klinis. Jadi kalau sudah dipastikan dia kanker kolorektal, kemudian kita ekspresi daripada VEGF-nya tinggi, itu bisa diberi antibodi anti VEGF. Kemudian ini juga ada imunoterapi kanker paru ya. Jadi ternyata sel kanker itu sangat pintar ya. Jadi sel kanker itu dia tahu karena sel T itu musuhnya gitu ya. Jadi dia bisa mengekspresikan PDL1 yang menyebabkan sel T itu menjadi inaktif gitu. Itu peran dari sel kanker itu pintar seperti itu. Jadi dia bisa memicu sel T itu untuk apoptosis.
cancer itu kan punya program death ya. Program death itu yang diperlukan untuk suatu saat jika dia akan melakukan apoptosis ya. Itu memang dia punya awalnya seperti itu. Nah, itu sudah dipelajari oleh sel cancer. Makanya terus dia punya itu, punya untuk reseptor yang untuk bunuh diri kan gitu. Berarti terus saya tak menghasilkan ligan yang bisa ketemu dengan reseptornya itu, nanti dia akan bunuh diri sendiri kan gitu ya sel cancer. Nah, makanya kemudian dikembangkanlah antibodi anti PD1 dan PDL1. Nah, itu dikembangkan untuk terapi dari kanker paru ya. Kemudian antibodi anti CTLA udah ya. Jadi intinya dia tadi kalau proliferasinya berlebihan biasanya sel T nanti akan gantian mengekspresikan CTLA4, tidak CD28 lagi. Dia punya efek afinitas lebih kuat untuk berikatan dengan molekul B7 dari APC tadi sehingga proliferasi berhenti. Kalau kita ingin proliferasi sel T itu tidak berhenti, jadi tetap proliferasi terus-menerus untuk menyerang sel kanker, maka diberikan antibodi anti CTLA4 itu, gitu ya. Ini digunakan untuk melanoma. Nah, kemudian ada lagi anti CD20. Antibodi anti CD20 itu untuk NHL, non-Hodgkin lymphoma. Ya, dia di situ yang mengalami keganasan itu sel T yang diperlukannya di CD20 sehingga dia sel B ya. Sel B yang ada CD20-nya sehingga dikembangkan antibodi anti CD20 untuk non-Hodgkin lymphoma. Nah, ini adalah beberapa monoklonal antibodi yang memang sudah diterapkan di klinis untuk terapi kanker ya. Bisa dibaca sendiri ya. Ada yang untuk kanker payudara, kanker kolorektal, NHL, kemudian tadi kanker paru ya, melanoma, kemudian ada bladder cancer. Jadi memang sudah banyak aplikasi dari imunoterapi untuk kanker. Nah, ini juga ya beberapa antibodi monoklonal yang digunakan untuk terapi dari kanker maupun untuk menangani organ rejection tadi. Nah, ini ada beberapa referensinya ya, bisa dibaca sendiri sama yang jurnal-jurnal tadi, bisa coba di-download, bisa coba dibaca. Nah, terima kasih. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, jadi nanti kalau pas koas, kalau ketemu dengan obat-obat itu paham ya. Jadi sekarang obat-obat kanker itu memang tidak hanya melulu dengan menggunakan kemoterapi. Ya, sampai sini paham ya. Soal saya nanti kira-kira 10-an ya. Saya ingin tahu membuat 10 soal. Saya